Halo semua, selamat datang di acara podcast yang mungkin akan booming sebentar lagi. Perkenalkan dulu, nama saya Victorianto Patinea dan welcome to Biskuat, Bincang Seru Kampung Adat Pulo. Nah, kali ini saya tidak akan sendiri, saya akan bincang-bincang sama salah satu orang yang mungkin abang kakak nih udah kenal, udah nggak asing, terutama teman-teman dari Sobat Pulo nih mungkin dulu udah ceng-cengin dia kali ya. Oke, tak basa-basi lagi, mari kita sambut Bang Fahri. Oke, halo Bang Fahri, gimana kabarnya? Sehat luar biasa atau seperti apa nih? Halo nih Sobat Pula semuanya ya, Alhamdulillah. Eh, Makasih banget nih buat podcaster ya Victor, asik banget nih Siap, kayaknya bawaan acaranya nih. Kak asik, oke. Alhamdulillah kabar gua baik, luar biasa lah baik dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut nih, tak kenal maka tak sayang jadinya nggak nyaman. Betul Bang Fahri? Benar, sepakat banget Victor, Benar, semangat. oke. Sepakat. Jadi sebelum kita mulai, kayaknya perkenalan dulu nih. Mungkin Bang Fahri bisa sedikit cerita tentang Bang Fahri itu eh, angkatan berapa? Dan dulu tuh kok nggak salah pernah menjabat di Urban Village juga di salah satu kelas. Tolong bisa sedikit ini dong, eh, congkel-congkel dikit. Siap, siap. Oke, kenalin ya teman-teman Sobat Pula semua. Kenalin gue Fahri Adi Aminuddin. Ya kalau di kampus, kalau denger nama Ucam, nah itu berarti gue. Karena di kampus gue dikenal Ucam gitu, bukan dengan Fahrinya gitu. Dulu gue juga bagian dari Urban Village nih teman-teman. Tahun kemarin di Urban Village 2019, gue ada di bagian kelas Kehidupan Bogor yang tugasnya yang nge-branding Kota Bogor dulu itu. Kalau ada yang logonya rusa rusa warna hijau, tuh, nah, itu kelas gue berarti. Yang kalau ke kampusnya pakai kimono gini, nah itu berarti kelas gue gitu. Tahun kemarin ya, tahun sekarang udah gak ada soalnya, gak tahu lah kemana gitu. Tapi masih ada orang-orangnya, cuma gak dilanjut itu proyeknya. Dulu gue di kelas kehidupan Bogor, alhamdulillah gue diamanatin teman-teman gitu, dipercayain jadi leader mereka. Mungkin kalau di Wasana Pulau itu kayak Iki ya, jadi project manager dari kehidupan Bogor. Alhamdulillah gitu, gue juga gak tahu kenapa teman-teman bisa milih gue gitu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Dari Alhamdulillah. bajunya kan ada salah satu keunikan dan kebetulan gue pribadi udah ngeliat yang ada rusa-rusanya itu. Terus bajunya juga nggak kalah keren banget. Salah satu yang mencolok lah di tahun lalu. Nah, tadi kan ngomongin soal ini ya, soal kehidupan Bogor nih. Pengen tahu sedikit nih, kehidupan Bogor tuh seperti apa sih? Terus pengen tahu dong salah satu kegiatan atau kampanyenya tuh di kehidupan Bogor tuh ngapain kalau kita boleh Oh, tahu. oke. Sedikit apa ya? Gue sedikit cerita deh nih ya kehidupan Bogor. Sebenarnya kalau misalnya kalian kayak denger nama kehidupan Bogor, mungkin kalian kayak bingung. Ini kelas nge-branding apa sih? Kan dulu dengan apa ya? Banyak kayak kelas Kilauan Subang, Mustika Tasikmalaya. Mereka udah bener gitu kayak Kilauan Subang nge-branding batik nanas gitu. Mustika Tasikmalaya nge-branding payung gelis. Kok ini kehidupan Bogor nge-branding apa? Kok tiap event kok ganti-ganti gitu kan? Pertama ini, kedua ini, ketiga ini ke main event ini kenapa gitu dan mungkin itu menurut gue bukan disebut suatu kelebihan atau kekurangan ya karena emang jujur kelas kehidupan Bogor itu setiap event itu pasti kita ganti konsep gak tahu kenapa tapi itu menurut gue suatu keunikan karena sebenarnya udah jadi tradisi gitu tiap tahun pasti ada kelas yang kayak gitu karena kelas yang yang 2 tahun kemarin dari kalian ini kelas Garut itu sama ganti-ganti konsep juga dan gue juga sama ganti-ganti konsep gitu. Nama kehidupan Bogor juga ya istilahnya diambil dari apa ya waduk yang ada di Bogor gitu untuk memberikan kehidupan kan buat kalian semua gitu buat manusia khususnya umat khususnya dari warga Bogor dan juga buat Jakarta dan juga se-Indonesia lah gitu. Kalau cocok loginya mah gitu. Terus Segas tentang Bogor dulu yang paling membekas di kelas kehidupan Bogor itu kampanyenya. Bener, yang Iya. paling membekas itu kampanyenya. Apa tuh? Karena Apa kita yang membuat saking membekasnya? Bekasnya mungkin gak hanya di otak tapi di hati juga kali ya. aduh Mungkin ya bisa. semuanya pokoknya Iya, membekas deh. iya. Nah, jadi Coba gini, cerita-cerita dong. kenapa membekas nih? Kalau kalian nih kelas 10, kalau ada yang orang Bogor ataupun kalian iseng nih main ke Bogor, coba kalian ke apa ya? Ke salah satu situs gong yang ada di Bogor, pabrik gong gitu, Gong Pancasan. Di sana kita udah kayak
bikin neon box, dan juga kita bikin mural di sana. Pokoknya itu jadi enak banget deh buat teman-teman yang istilahnya mau belajar alat musik gong gitu. Di sana kita udah renov yang dari awalnya emang gubuk banget gitu, kayak wah gak layak banget deh buat dijadiin kawasan wisata gitu. Nah di sana kita ngerenov itu, kita ngenalin Gong Pancasan juga, namanya Gong Pancasan, kita bikin neon box, kita bikin mural, dan itu udah jadi salah satu monumen. Mungkin menurut gua pribadi udah bisa disebut bahwa itu monumen Telkom University, bahwa Telkom University udah ngerenov itu gitu dengan metode kehidupan Bogor gitu. Jadi sebenarnya benar banget gue kayak wah edan nih, gue kalau main ke Bogor gue harus ke sana gitu, gue harus lihat campaign gue masih ada atau enggak gitu. Dan teman-teman gue juga orang Bogor emang suka ngeliat ke sana, dan emang dirawat sama si gonggong sama si yang karyawan-karyawan gongnya itu, dan gue ya kayak alhamdulillah gitu. Apa ya, kalau alimnya mah alhamdulillah gue beramal buat mereka, dilihat bareng masyarakat banyak juga, terus mereka juga nyaman gitu dengan campaign gue gitu, sampai sekarang membekas, baik itu di kelas gue, di gue pribadi, ataupun di karyawan karyawan Gong Pancasanya, ataupun warga Bogor sekitarnya juga. Mungkin kayak gitu, Tor. Nah, oke, Ya, berarti kayak mulai gitu dari deh gong. ceritanya. Pokoknya boleh bisa dilihat deh sampai sekarang gitu kasarnya, Bang. Berarti mulai dari gong, mulai jalan ceritanya ya, sampai sekarang masih tertanam di hati juga ya. Ah, iya. Jadi Oke, jokes-jokes deh kalau gonggong, oh Bogor ya. Nah, anak-anak juga udah nah, pada tahu gitulah. sampai ketemu ya jokes-jokes Ya, internal di dalam kalau itu. misalnya anak-anak ajak main di grup kelas nih, ayolah main, ya udah ke Bogor, kita main ke Gong Panjasan. Nah, kan jadi jokes juga kayak gitu. Asik tuh, asik, asik, asik. Oh iya, eh agak ini ya, sedikit wah sedikit. Jadi kan Bang Fahri ini kan kita undang ke acara Bisquad ini kan. Nah, Ya, mungkin Bang Fahri udah sedikit tahu belum soal Bisquad itu sebenarnya acara apa? oke. Mungkin dari Fahri dulu. Sebenarnya apa ya? Pertama gue makasih banget nih buat Sobat Pulo, Mhm. buat Wasana Pulo udah mau ngundang gue gitu ke acara ini, suatu kehormatan banget. Dan juga suatu apa ya? Untuk mengenang sesuatu 1 tahun yang lalu yang terjadi di gue lah gitu, tapi bareng kalian gitu, bedanya walaupun hanya 30 menit, tapi makasih banget gitu udah ngundang gue ke sini, suatu kehormatan dan suatu kesenangan juga buat gue. Pengetahuan gue tentang Biskuat itu ya bincang seputar kampung adat. Jadi kita di sini Iya, kita saling apa ya? Istilahnya di sini juga gue kayak kita saling belajar lah. Gue kasih pengalaman gue, kalian juga kasih pengalaman kalian ke kita gitu. Karena kan apa ya? Kan juga masih berproses ya. Ini masih dalam rangkaian mhm, acara Urban Village gitu ya. Belum apa ya? Belum kelar gitu kasarnya. Ini menjadi satu rangkaian Urban Village. Jadi kita proses aja bareng-bareng gitu. Karena kan yang namanya belajar mah gak mandang dia lebih tua, dia lebih muda ya. Kita harus ya betul. kalau kata gue ya di Biscord ini kita saling sharing aja karena tujuan gue di sini juga bukan belajar tujuan gue di sini belajar bukan untuk menggurui gitu, jadi kita sharing aja santai sebenarnya sih. Iya, Makanya dari tadi gue ya jangan jangan formal formal ya, kata gue oke. suka gak bisa gue formal formal. Oke, betul betul banget tuh yang diomongin Bang Fahri. Ya, kita di sini di acara Bisquad, namanya juga Bisquad dengan singkatannya Bincang Asik Kampung Adat. Nah, yang presenting ini memang dari Wastara Pulo, dan kebetulan saya sekarang bersama Khairupan Bogor. Dan benar juga kita di sini nggak perlu kayak bahasa-bahasa yang formal. Di sini kita bisa bicara santai-santai ya Bang Fahri ya, Ya asik-asikan sip, santai-santai. Yang penting kita sama-sama belajar, dapat ilmu yang baru, bagus, dan siapa tahu berguna di kedepannya. sip, benar 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 banget, setuju setuju. Oke. Oke, oke, selanjutnya tadi kan kita udah bahas soal Bogor, kita juga udah bahas soal Bispo tuh apa sih inti poin acaranya nih ngapain aja. Mungkin kita bisa sedikit langsung mulai masuk ke Kampung Pulo. Gimana nih Bang Fahri? Asik nggak? Asik nih kayaknya nih Kampung Pulo nih, yuk Asik sih. kita Ayo masuk, kah? Iya. ayo. Oke. Oke. Ayo ayo Sebelum ayo ayo ayo. Oke, sebelum masuk banget nih ke Kampung Pulo yang dalam banget. Bang Fahri nggak tahu belum letaknya dari Kampung Pulo nih ada di mana nih? Oke. Kalau secara geografis gue gak bisa ya, soalnya gue bukan BMKG juga, jadi Oh berapa iya, derajat bukan itu deh. gue gak tahu kan. Ya kalau misalnya terletak gue di Garut bukan sih? Iya, iya betul Ya banget. di Garut kan, Ada di karena apa ya? Garut. Ada di Garut Kenapa ya, tuh? pokoknya Candi Cangkuang, udah lah, pokoknya itu mah Garut gitu yang punyanya Wih, gitu kasarnya. Gitu. Langsung di otak itu dapet lah. wih, keren lah. Langsung begitu dengar nama Kampung Pulo, langsung inget Candi Cangkuangnya. Bener banget. Asik. Langsung tahu, oh itu Garut. Yes. Oke, kan tadi Bang Fahri udah mulai nih nyinggung-nyinggung soal apa namanya soal Kampung Pulo dan soal terutama di Candi Cangkuangnya itu. Ya, Nah, by the way to the way busway, nah yoi. Candi Cangkuang itu salah satu keunikannya.
salah satu keunikan yang ada di Kampung Pulo. Nah, keunikannya itu yang lain mungkin sebelum saya lanjut nih, Bang Fahri tahu nggak keunikan-keunikan lain yang ada di Kampung Pulo itu apa aja? Oh, oke. Sebenarnya kalau Candi Cangkuang itu salah satu keunikan yang apa ya? Kalau kata gue itu kayak landmark. Kalau kita main monopoli nih, Candi Hmm? Cangkuangnya itu landmarknya banget gitu. Salah satu keunikan tapi yang bentuknya landmark gitu. Tapi kalau misalnya setahu gue dari kalian juga sih sebenarnya kalian yang ngasih info dan gue juga salah satu halayak yang emang suka mantengin Wastana Pulo gitu. Suka dapat Oh, informasi bahwa katanya, wah nih ke Kampung Pulo kita bisa cari experience yang beda nih, kita bisa aja kita gak jalan loh ke Kampung Pulau, kita naik apa sih namanya, kayak ya, kayak perahu-perahu kayak iya. gitu kan. Hmm. Naik yang kayak gitu, jadi apa ya, mengundang kayak agak menggugah gua buat kayak, wah gua pengen nih naik naik kayak kemana sih yang deket, kan otomatis gue juga orang Tasik kan, kayak kemana nih kayak yang Hmm. deket kayaknya rame nih, kemana nih, ya udah ke Garut aja kita, ke Kampung Pulau gitu. Sambil apa ya, uniknya itu sebenarnya dari sana sih, experience-nya beda banget. Cuma kalau misalnya Candi Cangkuang kayak gitu, itu kalau kata gua unik, cuma itu kayak berbentuknya landmark sih kalau kata gua, lebih ke landmark bukan ke keunikan gitu kalau kata gua itu Tor. Oke. Oke, gue sedikit cerita nih ya Bang ya, tentang Oke. keunikan-keunikannya dari Kampung Pulo itu apa aja. Oke, sebenarnya itu Kampung Pulo banyak banget keunikannya. Dan salah satu Oke. sebagai heritage tourism di Indonesia. Nah, Hmm. di Kampung Pulo itu selain ada Candi Cangkuang nih yang Bang Fahri bilang yang sebagai Ya. landmarknya dari Garut, Hmm. dari Kampung Pulo itu sendiri, di Candi Cangkuang tuh juga ada situ Cangkuang. Oh Lalu iya. ada salah satu makam yang beberapa banyak orang sebenarnya tahu dan mungkin juga sebenarnya udah diekspos tapi sedikit terlupakan. Dan dari sini kita mulai angkat lagi. Nah, salah satunya itu ada yang namanya makam dari Mbah Dalem Eyang Arif Muhammad. Arif Muhammad yang kita maksud bukan Arif YouTuber. Muhammad yang terkenal, bukan, Oh bukan. bukan, bukan, Kok bukan. masih Oke, 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 lanjut, lanjut. kalau Arif Muhammadnya itu puji Tuhan masih hidup, masih Oh melangkah iya, sampai iya, iya, masih hidup. sekarang. Iya, 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 benar, benar, benar. Kakinya masih napak. Nah, dan di situ tuh terdapat juga tuh ada salah satu keunikan rumah adat beserta musolanya. Itu tuh keunikan banget bagi orang-orang kalau misalkan merhatiin banget dan sejarahnya tuh ada. Untuk rumah adatnya itu tuh sebenarnya rumah adat tuh cuman ada 6 dan Oke. bentuknya tuh sampingan begini dan depannya Hmm. ada musola. Jadi itu ada satu ciri khas tersendiri dan nggak boleh bertambah katanya di situ. Oh, si rumah itu tuh, Tor. Iya, yang di rumah Iya. itu. Kayaknya pernah lihat nih foto-fotonya dan lain sebagainya ini. Iya, iya. Hmm. Oke, selanjutnya setelah ada rumah adatnya, itu ada museumnya juga. Jadi nggak cuman Oh. adatnya. Iya, jadi ada Hmm. museum juga. Nah, museumnya itu museum di mana itu adalah museum penyebaran agama Islamnya. Nah, jadi di bentuk-bentuk di keunikan-keunikan kampung pulau ini sebenarnya banyak. Cuman ya seperti Bang Fahri bilang, memang kalau di Cangkuang nih landmarknya dan kita juga bisa naik kapal. Jadi untuk kampung pulau nih, kalau yang lain lewatnya daratan-daratan, kita pakainya air. Ush, iyalah. Oke, oke, oke. Oke, Unik sih, mantap. unik banget, bagus banget, unik banget. Oke, terima kasih untuk pujiannya. Jadi agak, gimana Iya. gitu. Jadi makin semangat kitanya untuk ini. Yo. Oke, selanjutnya setelah membahas keunikan-keunikannya nih, kita sedikit masuk-masuk ke Wastana Pulaunya. Nah, di zamannya Bang Fahri dulu tuh ada nggak sih kalau kita membahas soal apa namanya membuat suatu karya itu Bang Fahri, Hmm. mungkin dalam bentuk video atau bentuk musik dan lain sebagainya itu ada nggak di Bang Fahri? Apa Tor? Gimana Tor? Sorry, sorry, sorry. Oh Putus-putus. ya, oke. Untuk Ah. di zamannya Bang Fahri itu ada Hmm. nggak sih kayak disuruh bentuk suatu kreativitas seperti bentuk musik atau Hmm. video, karya video dan lain sebagainya itu ada nggak sih? Oh ya. Apa ya? Ada lah. Karena gini ya. Untuk membuat sebuah video dan musik itu menurut gua pribadi itu salah satu IMC tools yang emang efektif banget gitu. Dimulai dari musik dengan apa ya? Dengan indera pendengaran manusia yang emang kalau musiknya enak kita denger-denger terus dan emang sharing ide kita ya. Udah gak asing lah kalian anak Markom sharing Iya. ide, IMC tools udah tahu lah ya. Udah gak asing gitu. IMC tools sharing ide terus didengar, tagline terus didengar. Emang kayak ini paling alat
IMC tools paling baik lah, kalau salah satu IMC tools paling baik kalau kata gue dari musik itu sendiri. Jadi kalau misalnya video ya, video juga salah satu alat musik lagi, alat promosi terbaik, alat marketing terbaik. Karena kenapa? Visual kita main, kalau kata Hypai mah dari mata turun ke hati nih. Nah itu Ih, sebenarnya pas bener gak banget Tor? tuh. Bener Bener gak bener ya? banget. Bener, dari mata turun ke hati, terus naik lagi ke otak. Jadi ingat lah gitu saat kita Iya, nonton visual, betul. saat filmnya bagus. Kan istilahnya kita kalau nonton Dilan nih kayak, contoh ya, kayak nonton film itu kita kan Mhm, langsung kena ke hati gitu. Terus kita inget-inget mhm, terus itu si Dilan, si Milea. Nah, nggak beda kayak kayak gitu. Jadi emang kalau kata gue, eh mau tahun gue, tahun kalian, ataupun tahun berapapun, itu produksi musik dan produksi video sebagai alat promosi itu emang terus-terus ada. Kalau kata gue itu mhm. salah satu indikator keberhasilan deh kalau kata gue gitu, Tor. Oke oke, berarti salah satu ini ya, hal yang penting lah, hal yang pokok Iya, nih. banget. Mm-mm. Mhm. Oke, selanjutnya, kita ini kan juga punya nih, salah satu anthem dan Hmm. kebetulan alhamdulillah puji Tuhannya kita dapat penghargaan di salah satu penghargaan karena anthem ini. Nah, mungkin kita bisa lihat, anthem-nya dulu ya, Bang, ya, supaya lebih Boleh, asik nih. boleh, boleh. Wastana Pulau, kampung berbudaya, adat tiluhur, kedah terlaksana, permai alamna, tentrem pendudukna, arungi situ, nganggoraki ceria. Wisata asli asal tanah Sunda, tanahnya yang subur beragam alamnya, menjulang warisan budaya Indonesia. Candi Cangkongan Kirana, Candi Cangkongan Kirana, Candi Cangkongan Kirana, Candi Cangkongan Kirana, Kampung Pulau. Wasgana Pulau, kampung berbudaya, adat leluhur mesti terlaksana, permai alamnya, tentang penduduknya, arungi situ dengan rati ceria. Wisata asri asal tanah Sunda, tanahnya yang subur beragam alamnya, menjulang warisan budaya Indonesia. Candi Cangkongan Kirana, Candi Cangkongan Kirana, Candi Cangkongan Kirana, Candi Cangkongan Kirana, Kampung Pulau. Kampung Pulau, desa indah, desa hangat, berbudaya. Senja indah lahir darinya, memberi pengalaman indah yang baru, tak terlupakan kenangan yang manis. Wastana Pulau, wisata asli asal tanah Sunda, tanahnya yang subur beragam
Oke, itu dia anthem kita, anthem dari Wastana Pulo. Gimana menurut Bang Fahri? Apakah bagus, terngiang, dan sebagainya seperti apa nih? Pokoknya pas gue udah denger lagu itu, pokoknya gue inget kayak Candi Cangkuangnan Kirana. Nah, pokoknya itu dah, enak banget itu. Bagian itunya kayak terngiang terusnya Ya, ya. enak itu terngiang terus, pokoknya gampang gitu buat diucapin dan gue tahu Candi Cang. Oh iya, Panggung Pulo, berarti udah kayak gitu. Bagus, bagus, bagus. Tepuk Bagus tangan banget deh ya. buat Sobat Wah, Pulo terima semua yang udah kasih. bikin Terima anthemnya. kasih. Ya. Dan kebetulan puji Tuhannya, alhamdulillah kita dapat penghargaan nih dari lagu itu sebagai penghargaan musik terbaik dari Gila, lagu itu. gila, Iya, bagus, bagus, mantap, mantap, kebetulan. mantap. Puji Tuhannya seperti itu. Kan hasil usaha anak rak jadi ngasih hasil Ya, kerja. benar, 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 benar. Dan dari situ kayaknya mungkin karena bagian yang Bang Fahri sebutnya akhirnya yang menangnya itu ya. Ah, enggak, kebenaran aja gue sebut itu sebenarnya. Iya kebetulan aja. Iya, Tapi memang sih, sejujurnya memang terngiang banget. Jujur waktu iya, pertama kali jujur, jujur banget, gue jujur ini mah. gue dengerin lagu itu pertama kali. Mm. Begitu lagu itu baru selesai, begitu pengen dengerin langsung mau tidur pun masih kebayang Iya, lagi Candi iya. Cangkuangnan Cangkuangan Kirana. Kirana, bagus, 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 mantap. Itu bagus, enak banget. Nadanya itu enak banget kalau kata gue. Oke, Bagus. oke. Terima kasih, Uli. Jadi kan udah Ah, masuk nih anthem-anthemnya yang bikin Bang Fahri ini kengiang terus nih. Di bagian iya, Candi iya, Cangkuangnan iya, Candi Kirana, Cangkuangan Kirana. karena kita lanjut nih. Kan di tahunnya Bang Fahri ini kan kebetulan Urban Village-nya berbeda dengan tahun kita. Dan tahun kita Ya, adalah benar, beda Urban banget. Village yang berbeda banget. Karena Iya, berdampaknya COVID-19 yang benar. saat ini sedang terjadi. Mm. Nah, menurut kita jelasin sedikit dulu ya Bang. Boleh. Meskipun di COVID-19 ini kita tetap mengadakan yang namanya Urban Village. Baik bedanya kalau di zaman-zaman sebelumnya itu kan pasti campaign yang ada di tempat atau ini ya yang namanya campaign offline ya. Bisa Ya, dibilang seperti ya, itulah. offline and online ya, dua. Ya. Nah, Mm. kalau di kita itu kebetulan mau nggak mau kita harus beradaptasi dan kita harus kreatif lebih lagi dan kebetulan kita membuat campaign yang berbentuk online, namanya online campaign Full of Kui. Ya. Nah, dan itu salah satu karya yang kita buat ini. Dan dari Full of ini, di Full of Kui ini tuh kita ada akronimnya, jadi nggak sembarangan nih kita bikin nama. Pastilah anak Markom harus Nah, bisa cocok-cocokan gitulah. oh iya dong. Kebetulan kan kita juga belajar dari tahun-tahun lalu meskipun konsepnya beda. Kita ngeliat-liat, oh Iya, kreatif iya. juga nih orang-orang. Oke, untuk di kita nama Full of Go ini akronimnya adalah Full Action with Love. Wih, seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita kayak ngomong full of, kita semua sebutin Full Action with Love. Ada sarangnya seperti itu. Gila. Kan namanya juga full love, ada love-nya loh. Oke, di online campaign sini tuh jadi tuh kita seperti yang biasa kita dibuat oleh Urban One Village, ininya kita kegiatan Abdimas ya, dan kegiatan untuk mengenal dan mengajak mahasiswa-mahasiswa untuk lebih tahu tentang heritage tourism yang kita angkat. Dan heritage tourism yang kita angkat kali ini kan yaitu Kampung Pulo. Nah, dan pertama setelah kita berjalan panjang kan kita pasti membuat yang namanya Tuibon. Mungkin Bang Fahri udah tahu belum soal Tuibon itu? Oh, tahu dong. Tuibon Coba Pulo ya. Ya, coba kasih tahu yang Bang Fahri tahu soal Tuibon Pulonya itu apa? Setahu gue gini sih, Tuibon Pulo ini oke lah. Pertama dari Tuibon dulu deh ya. Kalau kata gue Tuibon itu udah kayak apa ya? Udah kayak pertama itu kayak udah pasti ada nih Tuibon tiap kelas gitu kasarnya kan. Iya, Tapi kalau kita betul. udah ada gitu Tuibon tiap kelas pasti ada. Dan ya pas gue lihat pas Tuibon Pulo ini, oh ini Tuibonnya bagus banget. Kayak ini candi. Oke, gue tahu kayak gue langsung dapet ini Tuibonnya Pulo gitu. Gue gak usah mikir kayak ini Tuibon mana sih gitu. Sorry ya, gue sebut kota kayak Tuibon Kuta atau apa ini. Tapi pas gue lihat Tuibon Pulo kayak
udah deh ini candi, nggak ada gitu di kampung adat lain yang tahun ini yang nge-branding candi cuma pulau doang. Sebenarnya apa ya? Dapat dari informasi dari tubuhnya gak dapat, cuma gue tahu kayak lu udah nyadarin gue bahwa ini punya pulau gitu kasarnya. Hmm, Kayak oke, gitu sih betul gue kayak betul. apa ya? eh, jujur gitu kayak gitu. Jujur kayak gitu. Gak ditambahin, gak dikurangin. Gue jujur sumpah kayak gitu. Keren. Tapi ya dari Tribun Online Campaign itu emang benar kita nunjukin kok ini tuh Kampung Pulo tuh hadir ini. Kita Hmm. hadir untuk teman-teman. Nah, karena secara nggak langsung ya, secara ya dari segi apapun kan banyak yang turun nih karena COVID, entah di perekonomian, entah pokoknya chaos banyak banget lah. Mungkin di kehidupan Bang Fahri pun banyak ya yang berubah, banyak yang chaos karena apa COVID ini. Nah, untuk di Tribun Online Campaign ini kita tuh nunjukin heritage tourismnya yang berbentuk candi cangkuang yang seperti Bang Fahri bilang. Karena di tahun kita kebetulan cuman kita yang nunjukin ada kampung adatnya nih, ada candinya nih, nah, Ya. gitu. Nah, pertama kan di era new normal nih mengalami penurunan ekonomi ya, dan salah satu caranya untuk supaya mengangkat lah, meski kan pada awal-awal itu kan kita nggak bisa apa-apa ya, kita nggak bisa membantu, kita kemana-mana pun nggak bisa, kita mesti stay di rumah. Nah, supaya tidak melupakan salah satu heritage tourism yang ada di Indonesia, yang sekarang kita angkat Kampung Pulo, Tribun Online itulah yang kita buat supaya begitu orang lihat tuh, oh masih ada ya ini yang namanya Kampung Pulo. Oh, buat teman-teman orang lain yang juga belum tahu, mungkin bisa jadi tempat wisata juga selanjutnya. Seperti itu. Dan ini teman-teman Sobat Pulo pun yang kemarin udah ke sana ya Bang Fahri ya. Ya. Itu begitu sekali udah ke sana, ketagihan. Wih. Benar-benar ketagihan sebelum itu karena tempatnya enak, asri, tenang, damai, seperti itu. Nah, di online campaign ini juga, di online campaign Pulau, itu tuh juga mengenalkan salah satu maskot yang unyu-unyu imut-imut kayak saya. Oh, Kayak ini gue. ya. Si Icang bukan sih Iya, namanya. betul si Icang. Langsung tahu dong si Icang. Keren. Berarti bener-bener Candi juga kan ya merhati nih. si Icang Iya, itu candi juga kan kepalanya. Iya. bener. Dia Iya. pokoknya di Instagram suka mandu gua dah kalau ke apa ya pulau Virtua gitu jalan-jalan ke Kampung Pulo Oh, ini ada ini oh iya ya hmm. oke. Gue sampai sempet ikut pulau virtualnya itu ya. Iya. Pulau Virtua gue kayak oke pulau Virtua gue ikutin oh ya oke Hmm. ini oke kapan-kapan lah gue ke pulau gitu deh kesimpulannya. Asik sih. Udah ada target ya, berarti buat Iya. tujuan wisata nih kemana asiknya. Oke, nah di Bray Icang nih nggak sekedar hanya imut yang kayak gua kebetulan yang imut banget, memang suka diliatin banyak orang bikin betah gitu. Selain dari itu, di Bray Icang tuh juga ada filosofinya. Nah, Apa tuh? filosofi seorang Bray Icang tuh adalah seorang laki-laki yang dia tuh melindungi Kampung Pulo dengan sifat kedewasaan dan kesederhanaannya. Ide. Asik ya. Asik banget filosofinya asik Asik banget. banget. Oke. Oke, selanjutnya nih setelah kita berbagai ombak, angin dan lain sebagainya, tanah, api jadi avatar, bukan Ya. seperti itu. Bukan. Nah, pokoknya setelah Terus. berbagai ombak seperti itu, terciptalah webinar. Kita membentuk Oh webinar, iya namanya Diskoria. di Korea. Bukan disco yang seperti ini ya? Iya, bukan. Jangan Bukan. kayak gitu. Bukan, ya. Itu disco zaman tahun papa mama saya mungkin ya, Nah, kalau zaman disco. sekarang di Korea jadi webinar ternyata ya zaman Jadi sekarang. webinar, Iya. betul banget. Udah Bukan beda joget-joget zaman. lagi. Oke. Yoi. Nah, untuk Diskoria ini, itu ada singkatannya sebenarnya. Mungkin Bang Ada Fahri lagi tahu nih. singkatannya apa tuh? Nggak tahu ya singkatannya. Untuk singkatannya ini, namanya Discussion in New Normal Era. Wih. Iya. Bukan joget-joget lagi deh. Pokoknya Oh, yang bukan. sekarang di Korea bukan. Iya, bukan. Udah beda. Iya, Iya, ada webinar udah sekarang. beda. Bisa. Nah, untuk Diskoria ini, itu tuh udah diadain kemarin tanggal 14 November.
tahun 2020 dengan topiknya Creative Branding Strategy of Heritage Tourism in New Normal Era. Nah, di online campaign ini tuh kebetulan banyak juga narasumber terpercaya di bidangnya masing-masing kan. Jadi dan kebetulan di situ juga banyak ilmu-ilmu yang dapat kita dapetin, entah dari segi turis, entah cara branding seperti apa, itu kita dapat banyak banget, terutama buat teman-teman Sobat Pulo yang kemarin udah datang dan menghadiri di acara tersebut. Bener kan, teman Sobat Pulo? Kayaknya bener banget nih. Kayaknya Bener banget. meskipun kita nggak tahu ya, mereka udah angguk-angguk sepertinya itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk membahas ini nih, setelah untuk di webinarnya itu, tuh online campaign tuh karena acaranya banyak banget partisipannya. Nah, kita kan bikin caption ya di Twibonya itu dengan menggunakan acaranya itu foto berpose saranghe dengan caption semenarik mungkin. Oh, dilombain. Iya, Ya, bener banget. mantap. Nah, oh iya dilombain, gue pernah lihat deh di Instagram itu. Iya dilombain. Sampai kecium-kecium ya di Instagram ya. Iya. Nah, dan ketentuannya tuh slide pertama tuh foto Twibonya itu yang pull off seperti ini di Twibonya itu. Dengan slide 2-nya itu apa kata Bray Ica. Nah, di lomba itu tuh terdapat 3 juara terbaik tuh dengan caption menarik dan foto-foto yang unik. Nah, pembagiannya itu dibagi saat tanggal 14 November kemarin. Dan hadiahnya itu berbentuk e-money sebesar 50.000 per orang. Nah, terus kan berbentuk acara-acara seperti ini kan gunanya apa sih? Ada nggak sih kita tinggal cuma buat acara aja kan, pasti butuh outputnya kan Bang, dalam suatu acara. Nah, di output online campaign-nya itu inanya di Twibbon itu tuh kita mendukung heritage tourism yang kita fokuskan sekarang, yaitu di Kampung Pulo, yaitu mendukung heritage tourism yang sedang ada, entah dari Candi Cangkuangnya, entah dari situ Cangkuang, ataupun naik rakit dan lain sebagainya. Itu banyak banget yang kita dukung. Jadi kita mengekspos, kita mengangkat hal tersebut. Dan di heritage tourism-nya itu, di Twibbonnya kan kita berfokuskan di mana Candi Cangkuang itu. Nah, itu salah satu halnya, itu kenapa kita berfokuskan di Candi Cangkuang, karena orang-orang tuh suka berpikir bahwa kalau ingin melihat suatu candi dan sebagainya itu coba cari ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur. Benar kan, lebih seringnya ke situ biasanya. Candi ya, benar. Iya, candi. Borobudur, Prambanan, kan, betul. kayak gitu. Candi-candi gede kan. Padahal nggak tahu di Jawa Barat juga punya gitu. Betul banget. Jadi orang-orang tuh mikirnya kayak misalkan candi tuh kalau di Jawa Barat tuh lebih ke prasasti, sedangkan ada loh di Candi Cangkuang. Nah, oke. Nah, selanjutnya tuh setelah kita ngasih outputnya seperti itu, kita juga memberikan output lain seperti pemberian protokol kesehatan, dan kita tuh juga memberikan yaitu bank sampah, ada bank sampah dan juga disinfektan. Jadi supaya teman-teman Kampung Pulo yang di sana tetap terjaga kesehatannya, jangan sampai ikut tertular oleh COVID-19. Kita harus support ya. Pulau juga kan tempat wisata gitu, biar pada datang, biar pada aman, biar pada datang ke sana ya kita harus sediain apa ya istilahnya kayak disinfektan dan buat bersih-bersih mereka biar gak kena COVID lah gitu ya, sama-sama menjaga gitu. Betul banget. Jangan sampai udah bagus-bagus, tempatnya udah indah tapi ternyata nggak terjaga kesehatannya. Iya, bener banget. Oke, selanjutnya kan kita udah bahas nih soal turismenya dan lain sebagainya. Mungkin Bang Fahri bisa ngasih sedikit pandangan dong, bagaimana sih campaign kita nih dari sudut pandang seorang yang sudah berpengalaman nih, dari seorang Bang Fahri. Iya. Apa ya? Sebenarnya gini, yang namanya campaign itu pasti memperkenalkan. Dan pasti halayak juga pasti kenal gitu kasarnya. Karena kita memperkenalkan, ya pasti kenal gitu kasarnya. Cuma yang jadi permasalahannya, mereka bakal kenal aja
atau kenal lebih dalam gitu kan, kesannya kayak gitu kan. Kalau misalnya cuma kenal aja ya udah kayak gue kayak oh Pulo nih candi ini ya udah gitu, gue sebatas tahu gitu dan gak ada kayak gue pengen ke sana gitu, gak ada kayak. Tapi kalau menurut gue, pandangan gue pribadi, POP gue sendiri gitu ini, pertama dengan apa ya, based on jingle kalian aja gue kayak waduh iya deh kayaknya gue pengen naik rakit, sumpah belum pernah, gue 21 tahun ini umur gue, belum pernah gue naik rakit, dan ternyata gue tahu bahwa ada nih di kampung Pulo gue bisa naik rakit gitu kan, katanya kayak ya oke gue kapan-kapan pengen dah naik rakit ke Pulo, gak usah jauh-jauh kemana kan gitu. Itu pertama based on jingle kalian gitu. Yang kedua based on ini, based on campaign online kalian yang Twibbon itu, gue kayak sebenarnya itu menjadi rangsangan selanjutnya apa ya, bukan kayak penekanan bahwa, bukan penekanan sih, kayak reminder ke gue bahwa candi nih gitu. Ke gue tuh kayak reminder kayak Pulo tuh punya candi. Padahal sebenarnya sebelumnya gue udah tahu Pulo itu punya candi. Sebelumnya gue udah tahu, tapi saat ada Twibbon itu, gue saat lihat Twibbon itu kayak penekanan, ini candi loh, ada candi gitu di Pulo, Candi Cangkuang. Itu reminder coba buat gue. Dan buat yang terakhir based on apa ya? Based on dari campaign offline kalian itu yang ngasih disinfektan, tong sampah ya, dan tong sampah itu kayak support Pulo buat Cangkuang, support Wastana Pulo buat Pulo, dan itu kayak gue oke, berarti kalau POP dari gue oke, berarti gue bisa dong aman kalau misalnya wisata ke sana gitu kan. Jadi gue gak ada pikiran kayak kalau aduh gimana ya gue takut kena COVID nih kalau main ke sana. Sedangkan sekarang Wastana Pulo aja udah support untuk wisatawan datang ke sana cuma dengan protokol kesehatan yang ada gitu, dengan bantuan disinfektan dan juga tong sampah sebagai kebersihannya. Jadi emang gue kayak salut banget kalian kayak campaign dengan apa ya, dengan urus online kayak gini, dengan keadaan COVID kayak gini, kalian bisa kayak bikin campaign online dan juga bikin campaign kayak bentuk fisik kalian ngasih ke Kampung Pulo. Itu kayak bentuk fisik itu bakal dikenang loh, mereka bakal seneng banget kalau misalnya kita kayak ngasih bentuk fisik gitu ya, kalian dengan disinfektannya dan gue dengan mural dan juga dengan boxnya gak ada bedanya sama sekali, dan mereka bakal ngenang itu gitu. Apalagi tong sampah kan kesannya tong sampah rusaknya lama gitu, kalau disinfektan cepat habisnya gitu kan, tapi kan tong sampah kayak terus ada, bahkan mungkin 1 tahun ke depan saat satu di antara kalian main ke Kampung Pulo itu tong sampah masih ada, dan itu menjadi kebanggaan gitu buat kalian, sumpah. Itu sih kalau pandangan dari gue, Tor. Balik lagi ke moderator, boleh? Siap. Terima kasih ya Bang Fahri untuk sudut pandangnya, hebat banget. Dan kita berterima kasih kepada Bang Fahri untuk udah datang ke acara ini dan memberikan edukasi yang baik lagi. Mungkin dari podcast ini gue bisa ngasih kesimpulan bahwa di acara ini kita tidak hanya membranding, tidak hanya untuk sekedar hanya mendapatkan suatu nilai, tidak hanya sekedar untuk membuat suatu acara, tapi juga memberikan output yang terbaik untuk teman-teman di Kampung Pulo sana, entah dalam bidang kesehatan, entah membangun perekonomian mereka secara tidak langsung dengan membangun heritage tourism mereka, seperti itu. Oke, acara kali ini podcast kali ini mungkin sudah selesai. Mungkin kita bisa tagline dulu ya. Oke, jadi kalau gue bilang pull off, Bang Fahri bisa bilang full action with love. Ininya jangan lupa, karena ini penting banget. Oke. Gimana sih, gue gak bisa, Tor? Gini ya, gimana sih? Gini, jangan. Gini kan? Iya, gini, betul. Oke. Gini ya, gimana sih? Gini ya, gimana sih? Gini, saranghe. Oh iya. Oke, dapat. Oke, kita mulai ya. Oke. Full love. Full action with love. Oke, semuanya terima kasih udah datang. Terima kasih Bang Fahri juga udah mau podcast bareng sama kita. Kemudian terakhir, terima kasih banget juga udah ngundang gue ya, sama-sama. Mungkin kita terakhir bisa foto dulu sebentar ya. Boleh. Mungkin abang operator. Kalau saya bilang foto ya. Oke. Mungkin abang operator udah siap. Oke, kita mulai. Langsung gayanya seperti ini ya. Biar pull off banget. Oke. Benar, sepakat. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin mau ganti gaya dulu. Oke, sekali lagi ya, terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Bang Fahri udah mau bincang-bincang banget soal Kampung Pulo. Oke, sama-sama. Makasih juga buat Kampung Pulo ya udah ngundang gue dan ngingetin gue bahwa gue juga pernah di bagian dari Urban Village. Oke.
Sekian acara podcast kali ini. Sampai berjumpa di acara-acara podcast berikutnya. Dan semoga mendapatkan ilmu yang lebih baik daripada sebelumnya. Sekian dari saya dan juga Bang Fahri. Sampai jumpa.